Baik, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada. Kita ketemu lagi di program acara podcast Ngobras, Ngobrol Santai, yang diselenggarakan di Dama TV setiap hari Senin dan hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama saya Didi Sulistyo yang membawakan acara program podcast Ngobrol Santai kali ini. Dan untuk episode kali ini di studio Dama TV sudah kedatangan narasumber yang tentunya nanti kita akan berbagi informasi seputar etika komunikasi digital. Nah, siapa yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini? Langsung saja saya sapa, yaitu adalah Ibu Hesti Setiodia Lestari, MC Psikolog. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Hesti ya, saya panggil Ibu Hesti. Iya. Apa kabar Ibu Hesti? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Hesti Setiodia Lestari, MC Psikolog ini, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unira Malang, ya, salah satu kampus yang ada di Malang tentunya. Baik, kalau sekarang ini di kampus lagi ada kegiatan apa, Ibu? Mungkin masih seputar penerimaan mahasiswa baru atau seperti apa? Iya, betul. Kami kebetulan sekarang sudah masuk semester ganjil, begitu di tahun 2021-2022. Jadi kami sudah mulai aktif untuk mahasiswa masuk perkuliahan lagi. Masuk perkuliahan lagi, waduh. Ya, nah kali ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tema kita untuk obrolan kali ini adalah etika komunikasi digital, Ibu ya. Dan untuk komunikasi digital ini salah satu komunikasi yang berkembang dengan pesat saat ini, di mana isu etika komunikasi digital ini menjadi salah satu yang sering dibahas, Ibu. Nah, jenis komunikasi ini mungkin memungkinkan seseorang untuk melakukan komunikasi menggunakan media-media digital yang mungkin lebih efektif. Nah, berbicara tentang ada istilah etika komunikasi digital. Mengapa seseorang perlu atau penting memiliki etika komunikasi ini, Ibu? Mungkin bisa disampaikan. Iya, baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa etika komunikasi sendiri ini adalah sebetulnya alat bantu kita untuk bisa melakukan interaksi sosial dengan suatu komunitas, gitu. Nah, maka di dalam komunikasi ini agar tersambung apa yang dimaksud oleh seseorang dengan yang lainnya, maka diperlukan adanya sebuah mekanisme tata krama yang tujuannya di sana adalah untuk lebih menyampaikan pesan dan sekaligus mengarahkan tindakan dari seseorang agar memiliki persepsi yang sama. Begitu. Dan berbicara tentang komunikasi digital ini kan sekarang sudah sepertinya menjadi habit atau kebiasaan, Ibu ya. Nah, memungkinkan seseorang untuk tidak harus bertemu secara langsung karena sekarang di era pandemi, sekarang bisa entah itu pertemuan apa itu bisa dilakukan secara melalui media digital seperti itu, Ibu ya. Nah, dengan teknologi digital masa kini ini semakin canggih, Ibu. Ini juga menyebabkan intensitas komunikasi digital juga semakin tinggi ya. Nah, kemudian timbul permasalahan akibat kurangnya etika komunikasi digital. Nah, ini seperti apa biasanya permasalahan-permasalahan yang muncul ini, Ibu? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya peran komunikasi ini adalah untuk membantu kita untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Cuman memang di era digital ini kadangkala bisa menimbulkan kesalahpahaman karena memang ada beberapa hal yang tidak dipahami atau mungkin belum dipahami oleh masyarakat. Bahwa dengan komunikasi digital bukan berarti kita bisa komunikasi dengan bebas lepas begitu tanpa kendali dan kontrol sosial. Tetapi melainkan dari komunikasi digital ini melatih kita untuk lebih bisa menjadi pendengar yang baik. Begitu, memberikan informasi aktif, merespon apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, dan tentunya nanti ini adalah proses
eksplorasi dan juga adaptasi. Nah, jika kita bisa melakukan hal seperti ini, maka sebetulnya kontrol sosial akan terjadi dan permasalahan yang kadang timbul karena kesalahpahaman dalam komunikasi bisa kita hindari seminimal mungkin. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian Bu, masih terkait dengan permasalahan etika komunikasi digital ini. Nah, ini biasanya juga permasalahan muncul dengan karena adanya penggunaan tata bahasa ini, Bu ya. Nah, bagaimana peran bahasa ini sangat berpengaruh pada kesuksesan dari sebuah komunikasi digital ini, Bu? Iya, bahasa sendiri itu kan sebetulnya adalah alat komunikasi ya, dimana akhirnya apa yang kita sampaikan atau apa yang disampaikan orang lain bisa kita pahami. Maka perlu adanya kesamaan persepsi. Misal kita mau mengkomunikasikan sesuatu dengan satu bahasa tertentu, misal bahasa Indonesia, maka individu atau orang yang kita ajak dialog otomatis akan mengetahui bagaimana sebetulnya gramatika berbahasa Indonesia. Nah, jika masalah bahasa ini sudah bisa teratasi oleh individu yang terlibat di sana, tentunya komunikasi akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu. Iya. Dan kemudian kalau etika dalam berkomunikasi digital ini apa saja yang perlu diperhatikan, Ibu, sebenarnya? Ya. Dalam etika komunikasi di dunia digital tentunya perlu kita pahami bahwa secara makro ada batasan dan mekanisme yang mengatur di sana. Contohnya adalah Undang-Undang ITE. Di situ mengatur dengan jelas bagaimana mekanisme dan tata cara kita berkomunikasi di sana. Tata cara berkomunikasi. Iya kan? Nah, ada banyak hal yang kita boleh komunikasikan dengan lugas dan lantang, tetapi tanpa menyebutkan atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan poin-poin yang dilarang. Misal hal-hal yang menyangkut SARA, jelas tidak boleh disampaikan di forum digital. Kenapa? Karena di dalam forum digital itu kita melihat ada banyak komunitas yang melihat, ada banyak massa yang melihat di sana. Tentunya sangat diperlukan kemampuan melakukan komunikasi dengan cara dewasa dan matang agar tidak menimbulkan konflik terkait dengan SARA dan sebagainya. Jadi kita memang perlu mengedukasi diri dan mengedukasi komunitas. Apakah itu saja, Ibu, untuk etika-etika kita dalam berkomunikasi secara digital ini, Bu? Mungkin ada hal-hal lain, mungkin selain bahasa, apalagi, Ibu, kira-kira? Tidak menyangkut privasi mungkin ya. Tidak menyangkut privasi. Iya, karena sekarang di dunia digital itu apa saja tersaji di sana, termasuk bagaimana aktivitas kita, terus kemudian interaksi kita dengan komunitas mana saja, itu juga semuanya banyak masyarakat khususnya kaum muda atau kaum milenial itu memasukkan agenda di sana. Kalau untuk beberapa institusi menyampaikan promosi dan sebagainya di sana itu juga menjadi sebuah sarana untuk mengembangkan usaha. Tetapi pada dasarnya masyarakat sekarang sudah sangat well known dengan digital, jadi semuanya tersampaikan di dunia media sosial. Itu sebabnya hal yang bersifat privasi itu juga perlu kita jaga. Mana ranah yang memang kita tidak boleh sentuh atau kita bicarakan, itu juga tidak sebaiknya kita unggah begitu. Baik. Nah, di saat kita melakukan komunikasi digital ini, Ibu ya, ini kan pasti juga kita sebagai manusia kan pasti memiliki emosi. Nah, perlukah atau bagaimana sebenarnya pengendalian emosi kita di saat kita melakukan komunikasi digital itu, Ibu, untuk istilahnya untuk menahan diri atau seperti apa itu? Iya, dalam komunikasi digital juga salah satu hal yang penting adalah pengendalian diri, karena tidak memungkinkan dalam komunikasi itu kadangkala pasti ada hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dan perbedaan pemikiran tentunya. Nah, pada saat seseorang menghadapi situasi itu ada baiknya hal-hal yang bersifat perbedaan itu juga tidak diunggah di dalam media sosial. Begitu. Ada ranah lain yang bisa lebih bijaksana disampaikan, misalnya adalah dengan bertatap muka secara langsung begitu ya, itu akan lebih arif dalam penyelesaian perbedaan pendapat itu. Tidak diunggah di media sosial yang nanti malah diketahui oleh banyak publik. Menurut saya itu bukan solusi yang bijak. Baik, iya. Dan baiklah pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, kita masih berbincang-bincang dengan Ibu Hesti Setiodia Lestari, MC psikolog,
Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unira Malang ya, masih tetap di program Ngobrol Santai kita di kesempatan kali ini dan masih juga membahas tentang etika komunikasi digital. Dan mungkin kalau tadi sudah berbicara tentang masalah pengendalian emosi Bu pada saat kita melakukan komunikasi secara digital. Nah, adakah ini langsung terkait dengan program yang ada di kampus Unira sendiri ini, program dari jurusan FISIP Unira ini untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa terkait etika komunikasi digital ini, Ibu? Iya, kami kebetulan dari FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di dalamnya kami memiliki 2 program studi, yaitu program studi ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Ya, yang berkaitan dengan bagaimana sebetulnya melakukan tata kelola dalam instansi pemerintah. Betul. Arah capaian pembelajaran kami di sana. Kemudian yang kedua adalah psikologi. Nah, psikologi ini fokusnya adalah lebih kepada pemberdayaan sumber daya manusia di daerah pedesaan dan juga kesehatan mental. Begitu. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Didi, bagaimana pengembangan motivasi untuk komunikasi di era digital bagi para mahasiswa, biasanya kami lakukan melalui semacam kuliah tamu ataukah juga webinar, begitu. Jadi para mahasiswa ini kita berikan sebuah konsep pemahaman dengan mengundang narasumber di bidangnya, begitu, baik dari ranah psikologi maupun dari ranah ilmu pemerintahan, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan bijaksana di dunia digital. Gitu. Bagaimana mereka supaya tidak terpancing dengan beberapa isu hoaks yang kadang malah lebih booming daripada menyampaikan kebenaran fakta. Betul, begitu ya. Mereka suka yang meriah tetapi belum memikirkan dampak dan risiko. Betul. Melalui kuliah tamu dan webinar ini kami mengenalkan beberapa hal termasuk penyikapan. Penyikapan ketika menghadapi informasi yang belum sesuai, begitu ya. Kemudian perlu melakukan cross check terhadap informasi itu, bahkan termasuk bijak dalam merespon berita-berita atau informasi yang disampaikan. Baik. Mungkin mau menanyakan satu hal kepada Ibu, mungkin melalui chat seperti itu, tapi mungkin ya tanpa mohon izin atau assalamualaikum terlebih dahulu atau gimana, tapi langsung to the point kepada pertanyaan. Nah, ini pernah nggak mengalami seperti itu, dan sebenarnya etikanya seperti apa Ibu kalau kita melakukan komunikasi lewat chat terhadap orang yang ya seperti antara mahasiswa dengan dosen, seperti itu gimana Ibu? Kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya? Iya, baik Mas Didi, terima kasih. Betul yang disampaikan. Jadi karena kita ini berhadapan dengan dunia mahasiswa, dunia anak muda, jadi kesannya mereka itu sangat cepat begitu, sangat reaktif, dan tentunya kadangkala karena reaktifnya mereka juga masih banyak sekali terjadi meninggalkan tata krama, begitu ya. Jadi saya sering mengalami itu kalau mahasiswa lagi chat ke saya tentang suatu tugas atau konfirmasi tugas terkait bimbingan skripsi dan sebagainya. Kadang-kadang mereka itu tidak pakai salam misalnya, itu langsung, Bu, saya harus melakukan ini, harus melakukan itu, bagaimana begitu. Jadi nggak ada unggah-ungguhnya ya kalau orang Jawa bilang gitu ya. Nah, kami menuntun mereka dengan pelan-pelan gitu. Maksudnya kadang itu juga kami ingatkan secara langsung melalui chat atau di momen tertentu. Kadangkala pada saat kuliah misalnya pas kebetulan membahas psikologi massa atau psikologi ilmu komunikasi, hal-hal demikian ini kami sentil. Bagaimana sebetulnya komunikasi yang baik dan sopan di media sosial melalui salah satu aplikasi misalnya, sehingga akhirnya mereka tahu. Jadi komunikasi yang sopan, kemudian penyampaiannya juga baik, dan kita juga tahu apa yang dimaksud. Gitu. Seperti Jadi gitu. Iya, mereka harus selalu dituntun dan diarahkan. Iya, berarti termasuk pengajar yang sangat ini sekali Bu ya, sangat sabar Ibu ya. Bagian dari tugas ini. Bagian dari tugas. Nah, baik, kalau kita kaitkan dengan sekarang ini di era pandemi Ibu, menuntut kita untuk tidak bisa
leluasa untuk bertemu dengan seseorang secara langsung, berkerumun seperti itu, bahkan pertemuan-pertemuan pun juga terpaksa harus dibuat secara virtual atau dibuat secara online. Nah, ini terkadang kebiasaan seperti saya sendiri ya, mungkin karena merasa kita berada di area atau mungkin merasa wah, ini kuotanya tidak terlalu banyak ini. Dikhawatirkan tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut sampai akhir, sehingga istilahnya sekarang ini off cam, kita off cam kan kita, terus kemudian nanti pada saat mau foto bersama biasanya itu baru ayo semuanya di on cam kan seperti kayak begitu. Nah, sebenarnya etika-etika untuk melakukan pertemuan secara virtual ini seperti apa Ibu? Baik itu terkait on cam maupun kita harus terkadang juga pada saat narasumber berbicara ini masih ada peserta lain yang suaranya bocor seperti itu. Iya. Nah, seperti apa Ibu sebenarnya etika dalam kita melakukan komunikasi virtual seperti ini, Ibu? Iya, baik. Jadi sebetulnya ada banyak hikmah dari pandemi ini, Iya. bahwa segala bentuk interaksi komunikasi kita yang biasanya dilakukan secara offline atau tatap muka secara langsung, kita mendapatkan mekanisme baru dengan adanya online ini, Iya. begitu. Nah, salah satu hal positifnya adalah kita sudah bisa mengimplementasikan teknologi industri 4.0. Begitu, yaitu dengan aplikasi Zoom ini atau mungkin Google Meet ya, yang Iya. sekarang lagi marak. Nah, etika di sana ini sebetulnya pada saat kita sudah menggunakan fasilitas komunikasi secara digital, ini memang kita diharapkan bisa melakukan dengan aktif. Artinya, untuk menghargai forum dan narasumber yang ada di sana, ada baiknya memang sebaiknya peserta atau partisipan itu harusnya on cam, ya, atau artinya kameranya menyala dengan catatan mic-nya dimatikan, begitu ya. Nah, agar tidak mengganggu forum pembicaraan yang ada di sana. Saya sangat memahami jika memang dalam proses komunikasi melalui Zoom ini kadangkala membutuhkan kuota yang besar, minimal 2 GB Untuk satu kali pertemuan. Untuk satu itu. kali pertemuan. Iya. Itu sebabnya beberapa Bapak Ibu dosen ini mensiasati bahwa dalam metode pembelajaran kita melakukan pertemuan yang bersifat tatap muka online atau sinkronus ini berbatas. Maksimal dalam 1 semester kita bisa melakukan 5 atau 4 kali pertemuan, begitu. Karena kita juga memahami keterbatasan mahasiswa dalam memiliki kuota. Yang kedua adalah pertemuan dilakukan dengan asinkronus, artinya pertemuan yang dilakukan ini tidak tatap muka, tetapi dosen membuat materi atau membuat semacam video materi yang ini diunggah dalam suatu aplikasi namanya Google Classroom. Gitu. Nah, mahasiswa nanti secara interaktif bisa menghimpun beberapa hal yang barangkali perlu dikomunikasikan dalam materi asinkronus ini nanti, untuk nantinya pada saat kita menjadwalkan pertemuan tatap muka, mahasiswa boleh bertanya atau berdiskusi dalam ruang focus group discussion yang dipimpin oleh dosen. Itu maksudnya tatap muka Zoom. Nah, sehingga dari sini mahasiswa itu bisa berdialog dengan baik dengan dosen. Nah, karena itu maka mereka perlu dilatih untuk bahwa di setiap forum itu harus open cam. Satu yang ingin seperti itu ya. Iya, ya satu yang ingin kami perhatikan ini Mas Didi, kita mau lihat ekspresi mereka. Benar-benarkah mereka mengikuti kuliah atau mereka bisa sambil ini sama tidur-tiduran begitu ya. Hanya dipajang gambarnya saja. Atau dipasang gambarnya seolah-olah lagi aktif padahal sebetulnya cuma foto aja. Nah, gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf, kami aja yang dosen juga begitu ya. Nah, ini adalah bentuk etika bahwa kalau kita mengikuti suatu webinar itu kita harus menghargai forumnya. Nah, untuk menyiasati hal ini kebetulan dari pihak universitas juga sudah memberikan support kuota kepada mahasiswa karena memang ini menjadi satu hal yang dibutuhkan. Kuota ini menjadi suatu kebutuhan dan disupport. Menurut saya juga dari pemerintah sudah mensupport ini. Jadi ada memang kuota untuk Zoom yang memang ini disediakan oleh pemerintah dan sudah disiapkan oleh universitas. Menurut saya beberapa kampus sudah
juga melakukan hal yang ini. Tujuannya adalah supaya mahasiswa pada saat mengikuti pendidikan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, ini mereka bisa mengikuti dengan utuh, begitu. Iya. Baik, luar biasa. Jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ini. Nah, baik, masih juga seputar forum virtual yang biasa kita ikuti gitu Bu ya, dalam sebuah pertemuan atau forum virtual. Nah, terkadang di saat narasumber setelah menyajikan sebuah materi begitu ya, kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya. Iya. Nah, biasanya juga ada beberapa pilihan, bertanya secara langsung, open mic seperti itu. Juga ada biasanya pertanyaan yang bisa melalui pesan yang dibacakan. Nah, itu sebenarnya etikanya seperti apa, Ibu? Lebih baiknya seperti apa untuk saya mau lewat tulisan saja atau langsung kepada narasumber seperti itu? Iya. Kalau pada forum webinar begitu, biasanya di dalam webinar itu ada panitia atau biasanya disebut admin, yang ini sebetulnya mengarahkan forum diskusi di dalam komunikasi digital ini. Jadi pada sesi pertanyaan biasanya moderator ini memberikan kesempatan apakah pertanyaan ini diperkenankan untuk disampaikan melalui chat di dalam aplikasi itu. Silakan dituliskan nama, underscore dari mana daerahnya misalnya ya, atau dari mana instansinya, kemudian pertanyaan boleh dituliskan di sana. Ada instruksi yang semacam itu. Ada juga instruksi yang disampaikan bahwa dalam pertanyaan di forum itu boleh dilakukan dengan langsung, bertanya langsung di forum. Caranya bagaimana? Caranya adalah diberikan kesempatan partisipan untuk mengajukan tangan, namanya raise hand. Di situ ada sekali tools ya, ada tools yang tulisannya raise hand, gambarnya seperti orang angkat tangan begitu. Nah, nanti moderator yang akan memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan atau partisipan untuk bertanya. Jadi mekanisme ini harus ada yang mengatur, Mas Didi. Kalau tidak, ada yang memoderatori ya, karena kalau tidak nanti pada berebut nih yang bertanya begitu. Nah, jadi bisa jadi pesan atau penyampaian pertanyaan melalui pesan itu juga sebagai filter, Ibu ya? Iya, betul. Narasumber biasanya juga merespon pertanyaan dari chat, dan moderator biasanya juga akhirnya menuliskan di sebuah aplikasi PowerPoint misalnya, agar pertanyaan bisa di share screen di layar. Jadi seluruh partisipan yang barangkali tidak bisa melihat pertanyaan itu di chat bisa membaca pertanyaan dari share screen yang dibuat oleh moderator. Wow, seperti itu. Baik. Luar biasa sekali ya pemirsa Dama TV. Dengan demikian kita tahu ya sebenarnya etika kita berkomunikasi secara digital. Salah satunya tadi pada saat kita mengikuti forum-forum yang kita ikuti, baik mengikuti sebuah kelas gitu ya, atau mengikuti sebuah pelatihan. Nah, ini etika-etika apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, kali ini juga tadi sempat disampaikan Ibu tentang berita hoax ya, tadi dicontohkan tadi bagaimana mahasiswa ini untuk bisa memfilter. Nah, ini untuk berita hoax yang sekarang lagi marak ini. Nah, untuk kita bagaimana bisa menanggapi berita yang mungkin belum tentu benar kebenarannya ini, Ibu? Iya, jadi terkait dengan berita hoax atau tidak hanya berita hoax saja, setiap kali kita menerima sebuah informasi baru, ada baiknya untuk kita menyaring lebih dahulu kebenaran berita ini. Jadi kita pun juga diharapkan untuk tidak mudah reaktif menanggapi sebuah kebenaran berita. Seperti yang kita alami bersama, mungkin Mas Didi juga pernah mengalami bahwa kita seolah-olah mendapatkan berita baru yang ternyata sebetulnya berita itu sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Sering sekali ya kita mendapat itu ya. Nah, yang seperti ini akhirnya itu yang membuat kita untuk tidak keburu reaktif dengan akhirnya men-CC atau mengirimkan, menyebarluaskan berita ini kepada teman-teman kita begitu ya. Karena kalau seandainya itu terjadi, kita pun juga akan kembali harus introspeksi diri, dan kita juga akan merasa malu. Wah, ternyata berita yang kita kirim udah lama gitu ya, sudah nggak update begitu ya. Betul sekali. Padahal di situ kadang-kala kita juga ngerasa agak
membangun percaya diri ketika kita jadi orang pertama yang mengirimkan berita baru, kesannya Iya, begitu ya. betul Ibu. Nah, ternyata malah kebalik. Jadi kita perlu tidak reaktif dulu terhadap itu dan perlu meng-cross check kebenaran berita ini dengan kita melihat literatur yang lain atau sumber informasi yang lain yang ini lebih up to date dan lebih valid. Iya. Begitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi dari yang terpercaya, ternyata berita ini benar, maka ini menjadi pengalaman baik buat kita sebagai bentuk wacana dan pengetahuan baru. Baik. Kalau baik, monggo silahkan disebarkan karena itu hal kebaikan. Iya. Tetapi jika beritanya hoax dan itu merugikan banyak masyarakat, saya rasa tidak perlu kita teruskan dan Iya. cukup kita hentikan di tingkat kita. Yang paling sering ini gambar dan keterangannya beda, Ibu. Ya? Iya. Gambarnya diambil dari mana, terus kemudian diberi keterangan yang beda. Baiklah, perlukah adanya pendidikan, Ibu, kepada masyarakat tentang etika komunikasi digital ini secara luas mungkin barangkali? Ya, baik. Terima kasih, Mas Didi. Jadi seperti yang disampaikan, menurut saya karena masyarakat kita juga masih sangat awam terkait dengan etika komunikasi di era digital ini, ada baiknya memang perlu diadakan semacam webinar begitu atau talk show yang bersifat ringan, yang ini sasaran targetnya adalah masyarakat dari berbagai elemen usia, begitu ya, mulai dari yang kaum muda, kemudian ibu-ibu muda, begitu ya, sampai di tingkat masyarakat yang mungkin usianya sudah masuk generasi Y atau generasi yesterday. Nah, iya, emak-emak gaul begitu. Yang emak-emak cantik ini juga ternyata banyak yang sudah modern, mereka aktif juga di dunia media sosial, menyajikan kegiatan-kegiatan mereka. Nah, ini perlu kita edukasi bersama. Bagaimana sebetulnya melakukan sebuah komunikasi yang interaktif dan aktif tetapi juga aman begitu ya. Jadi di sana boleh mereka berkomunikasi dengan kritis tetapi aman, tidak menyinggung privasi dan tentunya rasional begitu yang dikomunikasikan di sana. Nah, mereka akan pada akhirnya tahu bagaimana tentang etika ini kalau kita secara rutin dan berkala melakukan sosialisasi secara intens dan masif tentunya. Masif, jadi, betul. iya, webinar tidak hanya disajikan dalam satu sesi, mungkin juga bisa di beberapa event begitu, dicantolkan dengan beberapa agenda tertentu atau komunitas tertentu agar ini bisa digunakan di berbagai kalangan. Saya rasa cukup baik dan menarik. Wah, jadi memang perlu sekali ya pendidikan tentang etika komunikasi digital seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Hesti tadi. Nah, kemudian Bu Hesti, ini kalau kita berbicara tentang pelanggaran etika yang ada di media sosial, ini kan rasanya kita sudah kemana-mana ya, memang biasanya langsung melihat medsos begitu ya. Nah, tentang pelanggaran etika media sosial, ini mungkin salah satunya misalkan saja seseorang yang tanpa izin terlebih dahulu kemudian lantas mengambil gambar atau data dari milik orang lain kemudian di-share ke publik. Nah, sehingga seakan-akan publik ini mengira bahwa ini data yang dia miliki, padahal ini data milik orang lain, baik itu mungkin bentuk gambar, bentuk informasi lainnya. Nah, ini sebenarnya bagaimana pelanggaran etika seperti ini, Ibu? Terkait dengan hal ini sebetulnya di dalam Undang-Undang ITE sudah dijelaskan ya bahwa setiap masyarakat atau individu yang sedang mengunggah sebuah berita itu masing-masing memiliki hak patennya sendiri-sendiri gitu. Artinya kita tidak bisa serta-merta mengadopsi atau mengambil sebuah data atau berita dari milik seseorang dan diakui menjadi milik pribadinya. Karena ini termasuk juga pelanggaran etika atas hak cipta dari yang bersangkutan. Ya, mungkin salah satu contohnya mungkin hasil karya fotografi misalkan seperti itu, Ibu ya. Iya. Jadi ini juga menyangkut etika dan sangat tidak diperkenankan tentunya. Tinggal nanti implementasi terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE ini yang mungkin perlu lebih intens dan masif begitu ya. Pada beberapa individu yang sangat atau sudah profesional, biasanya ketika hasil fotografi seseorang diambil pasti akan ditindaklanjuti secara hukum begitu ya. Nah, hanya di beberapa masyarakat yang lainnya pada umumnya hal ini masih termasuk atau dianggap masih biasa-biasa aja
begitu. Nah, di sini yang kita perlu lebih harus hati-hati dan berfokus lagi, gitu ya. Karena banyak juga sih orang yang mengambil hak karya cipta orang lain dengan semaunya. Inilah yang perlu ditata lebih baik. Kalau pada dunia pendidikan, saya rasa sudah ditata serapi mungkin. Jadi untuk misalnya kita menduplikasi sebuah hasil penelitian, ini kami ada rambu-rambunya, begitu ya. Ada cek plagiasi, kemudian ada tinjauan dokumen yang lainnya, sehingga buat kami ini ada payung hukumnya yang jelas dan ada mekanisme yang jelas untuk ditata. Tetapi untuk hak karya cipta yang lain sepertinya perlu ditata lebih lanjut lagi. Oke, baik. Nah, kemudian ini juga Ibu terkait dengan sekarang maraknya ada penipuan online. Nah, terkadang kita tidak sadar bahwa mungkin kita menerima sebuah informasi melalui media digital atau gadget kita lah seperti itu, bahwa kita mungkin memenangkan sesuatu, itu yang paling sering. Nah, seperti apa ini Ibu? Pelanggaran seperti ini? Iya, pelanggaran ini memang kembali lagi satu, ini menyangkut individu, dan kadangkala hal ini yang memang belum secara tegas perlu ditindak lebih lanjut, begitu ya. Perlu ditindak lebih lanjut agar hal-hal demikian, penipuan-penipuan seperti ini tidak merugikan masyarakat, begitu. Karena kalau bagi beberapa masyarakat yang memang sudah paham bahwa ini adalah sebuah penipuan, biasanya mereka tidak merespon dengan cukup menghapus informasi ini. Tetapi bagi beberapa masyarakat yang mungkin tidak begitu familiar dengan gadget atau dengan informasi seperti ini, dianggap ini adalah sebuah berita yang benar, sehingga ditindaklanjuti dan ternyata ada konsekuensi finansial yang tentunya merugikan masyarakat itu. Jadi dari pihak provider atau mungkin juga dari pihak pemerintah sebaiknya perlu adanya pembatasan yang jelas agar ada kaitan atau sinkronisasi dengan penerapan undang-undang ITE. Begitu. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak banyak korban yang mengalami hal demikian. Betul sekali. Tentunya begitu. Lagi marak ini sekarang Ibu, ya perlu lebih berhati-hati. Nah, kemudian Ibu, ini juga kasus yang sering terjadi sekarang ini, anak-anak kita ya, mungkin pelajar kita ini juga melakukan pembelajaran secara daring. Ini juga baik komunikasi, baik lisan maupun juga tulisan. Ini ternyata juga kadang dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu yang ideal seperti itu. Nah, ini kadang juga menjadi permasalahan bagi orang tua yang ada di rumah juga. Nah, ini bagaimana menanggapinya, Ibu? Ya, saya sangat memahami bahwa pembelajaran daring yang kita lakukan terkait untuk anak-anak kita yang sedang sekolah ini sudah berjalan 2 tahun ini. Dan ini banyak terjadi dinamika secara dan termasuk adaptasi yang sangat panjang ya. Mereka harus belajar 2 hal dari metode daring ini. Yang pertama adalah belajar materinya sendiri, jelas ya, materi pelajarannya lebih bervariasi. Kemudian yang kedua adalah mereka harus belajar teknologinya. Begitu. Ini memang bukan hal yang mudah sih, Mas Didi ya. Dan yang ketiga, mereka harus ada budget tambahan terkait dengan kuota juga. Nah, 3 hal ini yang kadangkala tidak hanya memusingkan bagi para pelajar, tetapi juga khususnya memusingkan para orang tua, gitu. Karena ada double job, begitu ya, ada tugas tambahan yaitu mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Yang kedua ada double akun karena pembiayaan perbelanjaannya jadi nambah, harus belanja kuota tentunya untuk putra-putrinya. Nah, hal yang menjadi perhatian di sini adalah pendampingan intensif kepada para siswa untuk bisa melakukan pembelajaran secara daring. Begitu. Kalau bagi anak-anak yang masih prasekolah begitu ya, dan juga SD kayaknya agak sedikit berat begitu. Jadi maksudnya begini, pembelajaran untuk anak SD ini mereka masih harus terkondisi dengan metode yang baru. Salah satu hal yang perlu kita dampingi juga dari pihak guru yang juga memang perlu belajar bagaimana menggunakan pemanfaatan daring ini.
begitu. Nah, sehingga siswa tidak hanya dibebani dengan tugas-tugas saja. Mereka juga perlu dijelaskan poin per poin dari setiap mata pelajaran. Ini yang menjadi tantangan pertama. Yang berikutnya adalah untuk di tingkat SMP, SMA. Mereka sudah mulai terbiasa menggunakan digital sehingga tidak ada kesulitan dengan proses pembelajaran ini. Hanya memang waktu pembelajarannya mereka kadangkala tidak bisa tepat waktu. Itu sebabnya saya memperhatikan bahwa para guru sudah sangat baik untuk mulai memberikan pendekatan dari sisi waktu. Begitu ya, mulai tepat waktu. Misal tugas harus dikumpulkan maksimal jam 21.00. Nah ini kalau tidak mereka akan poin nilainya dikurangi. Atau bagi yang mengerjakan tepat waktu akan diberikan reward. Betul, Nah, betul. ini kami perhatikan kebetulan anak saya juga sekolah dan menggunakan daring tentunya. Nah, sehingga saya bisa belajar dari para bapak ibu guru yang mulai kreatif dengan metode daring ini, bahwa mereka bisa mengikuti daring tidak hanya diberikan sebuah mekanisme yang berupa punishment atau sanksi berupa tugas yang sangat banyak, tetapi bagi mereka yang tertib dan rajin mereka diberikan reward berupa poin nilai. Seimbang begitu Ibu ya. Tergantung dari keaktifan dari siswa tersebut. Dan tentunya juga perlu pendampingan orang tua secara intens. Mau nggak mau memang orang tua ini siswa harus belajar untuk bisa mendampingi putra-putrinya. Ya, malah terkesan orang tua juga jadi guru juga. Tadi ada sedikit angkat seputar daring ya. Yang sekarang anak-anak kita mereka sekolah ada separuh memang sudah masuk, tetapi besoknya mungkin melalui daring. Nah, terkadang si anak ini merasa terbebani, Ibu, di saat pada saat dia melakukan daring tiba-tiba hanya diberikan semacam materi yang dalam bentuk penyajiannya mungkin contohnya dari YouTube seperti itu, kemudian langsung diberikan soal. Nah, sementara ada juga dari guru atau dari tenaga pendidik yang lain, mereka berusaha untuk tetap menyajikan materi seperti halnya apabila anak-anak ini ada di sekolah. Jadi seperti tetap menulis dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan materi secara utuh, mungkin tidak hanya sekedar yang tiba-tiba langsung disuruh nonton atau mungkin mendapatkan materi dalam bentuk PDF, kemudian juga langsung menerima tugas dan harus mengerjakannya dalam waktu yang sudah dibatasi. Nah, sebenarnya kalau kembali lagi kepada Ibu, mungkin seperti Ibu memberikan daring kepada mahasiswanya mungkin seperti apa ini? Mungkin barangkali bisa menjadi satu contoh yang baik untuk teman-teman tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang lain mungkin, Ibu. Iya, baik Mas Didi. Jadi menyambung yang ditanyakan tadi, tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa kalau metode pembelajaran itu bermacam-macam gitu. Kalau untuk di tingkat mahasiswa, selama ini kami membagi metode pembelajarannya itu dengan 2 pertemuan karena semuanya sudah dilakukan secara daring. Itu kami melakukan membuat semacam video materi, di mana video materi ini adalah kami membuat materi dari semacam aplikasi atau melalui PPT yang kemudian kami jelaskan kepada mahasiswa. Gitu. Dan ini kami rekam dan kami share kepada mereka. Tujuannya adalah mereka supaya bisa mencermati materi yang kami sajikan untuk bisa mereka jadikan sebagai sebuah bahan referensi, begitu. Nah, ini dalam setiap materi kami membuat seperti itu. Tetapi pada pertemuan tertentu, biasanya di minggu ketiga atau minggu keempat, kami lakukan tatap muka secara virtual atau pertemuan sinkronus namanya. Pertemuan sinkronus. Iya, jadi seluruh mahasiswa hadir di dalam forum ini. Kemudian kita membahas kemarin terkait dengan tema-tema yang sudah kami unggah. Jadi video materi yang sudah kami unggah, kita buat semacam FGD atau focus group discussion, dan kita dialog di sana dengan mahasiswa. Jadi mereka berbagi peran, siapa saja yang bertanya dan yang merespon juga teman-temannya juga. Kemudian kami meluruskan beberapa tema terkait dari materi diskusi yang disampaikan. Nah, saya melihat bahwa forum ini akhirnya menjadi lebih hidup begitu, karena dari pertemuan sinkronus atau tatap
tatap muka secara online ini, kami bisa melihat ekspresi dari mahasiswa yang tentunya bisa kita lihat kalau mereka on cam ya, Betul, Mas betul. Didi ya. Iya. Nah, mana yang aktif, mana yang mengikuti peran dan sebagainya. Dan ini yang akhirnya kami langsung berikan reward berupa poin nilai yang ini bisa mengangkat poin tugas lainnya Iya, seperti iya, UTS iya, dan iya. UAS. Mungkin Begitu. jaminan nilai A langsung nggak? Insya Allah begitu setelah melalui beberapa tahapan tentunya. Iya, iya, Nah, iya. saya melihat mereka enjoy dibuat mekanisme semacam diskusi ini. Jadi tidak hanya kami menjelaskan sebuah materi, tetapi kami lebih mengarahkan bahwa yang jadi aktornya ini mahasiswa, yang jadi aktrisnya ini mahasiswa. Luar biasa. Kita hanya menggiring forum aja, begitu maksudnya, Mas Didi. Jadi tidak semata-mata hanya mengirimkan materi dan memberikan tugas, Iya. tapi juga itu tadi mungkin solusinya ada tambahan FGD seperti itu Ibu ya. Iya, betul. Luar biasa. Iya, dan itu mungkin bisa dicontoh dengan yang lain mungkin barangkali. Harapannya begitu, iya. Kalau untuk anak-anak didik kita iya. yang mungkin masih SD dan SMP memang perlu pendampingan intens dengan orang tua. Iya. Sudah bagus mereka kalau sudah bisa melihat tugas atau materi dari PDF misalnya, itu juga merupakan salah satu metode pembelajaran, Mas Didi. Iya, iya. Selain juga dalam bentuk versi YouTube misalnya ya, file yang diunggah di YouTube. Nah ini mungkin dari pihak guru ingin memberikan sebuah edukasi Iya. kepada siswa bahwa mereka diajarkan untuk mencermati sebuah situasi yang akhirnya dituliskan atau dijelaskan ulang oleh siswa ini dalam bentuk tugas-tugas barunya. Nah, jadi ini juga metode yang kreatif menurut saya. Iya, iya. Dan biasanya dari situ nanti bisa dilakukan tatap muka secara online agar siswa itu juga memahami maksud dari tugas yang diberikan oleh guru. Saya rasa itu lebih baik. Jadi intinya pada saat anak harus bersekolah di rumah dengan bertemuan di sekolah ini semacam tidak ada ini ya, apa namanya, selisih yang terlalu jauh ya. Iya, bagus juga itu Mas Didi. Kebetulan level PPKM kita makin baik begitu Iya, ya. iya, iya. Sehingga metode pembelajaran yang baru ini adalah berbagi peran untuk bisa dilakukan pendidikan online dan offline. Iya. Ini juga semakin memudahkan para Bapak Ibu guru untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan materi ini. Siswa pun juga bisa mendapatkan penyegaran suasana baru ya, dengan ketemu teman-temannya gitu ya. Mereka lebih bisa mudah lagi mencerna materi, termasuk juga mendengarkan langsung penjelasan dari guru itu juga jauh lebih baik. Iya. Begitu. Jadi semakin menyempurnakan metode-metode yang kemarin disajikan melalui video maupun melalui PDF. Bisa diulas lagi Bisa seperti diulas itu. lebih dalam, dan siswa juga bisa menjadi semakin interaktif dengan Iya, guru. iya, iya, Itu iya. saya rasa juga hal yang baik. Baik. Nah, ini juga pertanyaan yang mungkin mewakili untuk masyarakat Malang Raya maupun juga pemirsa Dama TV yang ada di rumah. Di saat kita mengalami sesuatu, mungkin sesuatu hal yang kurang enak gitu ya, terus kemudian kita ingin curhat melalui media sosial. Nah, boleh nggak Ibu kita curhat di media sosial? Kalaupun boleh, rambu-rambu apa atau etika-etika seperti apa yang harus kita cermati begitu Ibu ya? Mungkin kalau kita flashback lagi ke beberapa tahun silam ada semacam kasus ya yang cukup panjang prosesnya karena salah seorang ibu yang curhat tentang, ya mungkin bisa dikatakan pelayanan salah satu instalasi kesehatan yang justru mengakibatkan si ibu itu harus masuk dalam urusan hukum seperti itu. Nah, kembali lagi Ibu, boleh nggak kita curhat di media sosial? Kalau boleh, rambu-rambunya seperti apa mungkin barangkali? Iya, baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya kalau kita mau membicarakan yang namanya curhat itu kan sebetulnya ranah-ranah privasi ya, Mas. Iya, iya, iya. Dimana sebetulnya hal yang bersifat privasi itu sebaiknya tidak diunggah di dalam komunitas publik atau komunikasi yang bisa diketahui oleh banyak hal ya. Karena dikhawatirkan itu juga bisa menyinggung salah satu unsur
dan ini termasuk ranah sensitif ya. Jadi kalau dikatakan boleh atau tidak, menurut saya ini bukan aturan yang baku, tetapi secara normatif sebaiknya seseorang bisa arif dan bijaksana untuk bisa menyajikan mana yang boleh diungkap, mana yang tidak. Kalau hal ini bersifat sensitif dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kesalahpahaman dari unsur atau pihak lain, tentunya akan lebih baik jika tidak diungkap di forum. Begitu ya, karena akan ada banyak konsekuensi hukum dan konsekuensi moral yang tentunya menimbulkan efek yang tidak baik gitu. Ya. Yang menjadi pertimbangan. Dan menurut saya pribadi, yang namanya privasi itu memang tidak dipertontonkan kepada publik ya, Mas Didi ya. Jadi kecuali memang orang ini berbeda tujuan, maksudnya menyampaikan hal privasi untuk diketahui. Nah, ini beda tujuan ya. Tetapi kalau kita mau curhat dan sebaiknya, ada baiknya jika tidak diungkap di dalam forum digital. Menurut saya itu. Baik, seperti itu mungkin bisa kita cermati. Dan Ibu, ini karena waktu kita juga tidak banyak lagi, mungkin barangkali ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Malang Raya secara khusus maupun juga seluruh pemirsa Dama TV yang menyimak program acara ini terkait dengan etika komunikasi digital. Mungkin ada pesan-pesan barangkali dari Ibu, apalagi yang mungkin perlu dicermati mungkin, atau etika-etika yang harus diperhatikan masyarakat dalam berkomunikasi digital ini. Monggo silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi kepada masyarakat Malang, kami menitipkan pesan, atau lebih baiknya mungkin saran aja ya. Saran, Saran ya Mas Didi, bahwa sebaiknya dalam berkomunikasi di era digital atau menggunakan sarana media sosial ini dilakukan dengan cara yang dewasa dan matang begitu, sehingga ini bermanfaat untuk diri kita. Cukup kita memberikan informasi dan ini juga aman untuk semuanya begitu. Jadi bermanfaat untuk kita, juga bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Dan mungkin juga jangan istilahnya gerusa-gerusu untuk men-share ulang informasi yang kita terima, mungkin barangkali begitu Ibu ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Hesti Setiodia Lestari, MC psikolog. Matur nuwun, terima kasih kedatangannya di studio Dama TV. Dan baiklah pemirsa Dama TV, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unira Malang. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan simak terus program acara yang hadir di setiap hari Senin dan juga hari Sabtu pukul 19.00, yaitu program podcast Ngobrol Santai hanya di Dama TV. Saya Didi Sulistyo sebagai pembawa acara mohon pamit. Kita jumpa di lain kesempatan dan tonton selalu program-program menarik dari Dama TV, selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.